Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kembali pada hari ini kita berjumpa kembali untuk dapat mendengar renungan firman Tuhan. 17 Juli 2022. Nah saudaraku, sungguh suatu kebahagiaan apabila kita kembali dapat merenungkan, merasakan hadirat Tuhan yang lebih di dalam hidup kita. Kiranya kasih karunia Allah dilimpahkan kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk dapat merenungkan, menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Pada hari ini kami rindu lebih lagi untuk mendengar, melakukan firman-Mu. Kami bersama-sama menjadi murid yang setia, yang memiliki hati yang mau diajar, mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, perbaharui hati kami sehingga kami jadi serupa dengan Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh kami tinggikan, kami agungkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami siap untuk merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Banyaklah mendengar, sedikitlah berbicara. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Amin. Saudara, salah satu faktor yang sering menjadi sumber masalah dalam kehidupan ini adalah kebanyakan kita ataupun setiap orang-orang suka berbicara daripada mendengar. Orang suka berkomentar, suka sekali protes, mengkritik, menghakimi, dan suka membicarakan keburukan sesamanya, atau yang sering kita dengar dengan gosip, dan suka saling beradu argumen yang kita sebut dengan berdebat. Saudara, betapa banyak rumah tangga hancur, hubungan suami istri tidak lagi harmonis oleh karena mereka sering memiliki percekcokan, tidak bisa menahan bicaranya, dan tidak ada yang mau mengalah. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Masalah seringkali terjadi
karena pemimpinnya banyak bicara, tapi sedikit kerja, sering bertikai dan berselisih paham, dan suka sekali memaksakan kehendak. Tuhan menciptakan manusia dengan satu mulut dan dua telinga, dengan tujuan supaya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun dalam praktek hidup sehari-hari, manusia lebih banyak berbicara, tetapi sedikit mau mendengar. Firman Tuhan berkata, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi." Yang tertulis di dalam Amsal 10 ayat 19. Mendengar begitu penting dalam kehidupan ini, karena ketika orang mau mendengar, maka ia akan mendapatkan banyak hal yang positif. Seperti seorang siswa yang mau mendengar dengan baik materi yang diajarkan oleh gurunya. Pengetahuannya semakin bertambah, dan ia pasti akan menjadi orang yang pandai. Begitu pula saat orang-orang yang mau mendengarkan nasihat atau masukan positif dari orang lain, pastilah akan mengalami kemajuan demi kemajuan dalam hidupnya. Saudara, di dalam berinteraksi dengan sesama, kita akan banyak mendengar, akan banyak informasi yang masuk dalam diri kita. Informasi itu akan mempengaruhi kita. Ada yang membangun, ada yang meruntuhkan. Ada yang membuat kita semangat, ada yang melemahkan. Ada yang membawa damai, ada yang membuat pikiran susah. Saudara, kita harus pintar dan bijak di dalam menyaring setiap perkataan yang masuk ke dalam diri kita. Dan penyaring yang ampuh dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menghibur. Firman Tuhanlah yang menjadikan kita bijak. Firman Tuhanlah yang menguatkan. Dan kekuatan dalam pertahanan hidup kita sesungguhnya terletak di dalam firman Tuhan. Saudaraku, mari kita perhatikan, jika kita lapar, apa yang kita rasakan bila lapar? Antara lain, ada bunyi-bunyi yang aneh di dalam perut kita, dan terbayang makanan di dalam berbagai bentuk. Tidak bisa konsentrasi dan berpikir. Tubuh melemah, mata berkunang-kunang, bicara tidak teratur, dan sebagainya. Rasa lapar yang dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan penyakit mah dan penyakit yang lainnya. Saudara, saat kita memiliki komitmen untuk mendengar firman Tuhan, sabdanya yang sangat penting, maka firman Tuhan itu akan menjadi makanan rohani bagi kita. Sehingga kita tidak akan mengalami mah rohani, karena kebutuhan rohani kita akan terpenuhi. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Jangan kita biarkan rohani kita dalam kondisi kelaparan terus-menerus. Penuhilah kebutuhan rohani kita dengan makanan, yaitu firman Tuhan. Biarlah fisik dan rohani kita tetap sehat adanya. Dan janganlah bodoh, tetapi cerdaslah secara rohani dengan asupan firman Tuhan yang masuk ke dalam perbendaharaan hati kita. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Adalah orang yang senantiasa mengarahkan telinganya untuk mendengar firman Tuhan, yang terlebih akan semakin dituntun ke dalam jalan kebenarannya. Sebab firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dan di dalam Amsal 5 ayat 1-2 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang kepada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan." Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami.
Kau memelihara hidup kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Kalau pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu, urapi kami, penuhi kami, sehingga firman-Mu yang mengubah kami, firman-Mu memberikan kami pengetahuan, pengertian yang lebih lain, dan Engkau mengajar kami menjadi pelaku firman. Kuduskan kami ya Bapa, penuhi kami, layakkan kami. Pada hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Urapi kami Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat hari Minggu, semangat melayani dan selamat beribadah. God bless you all.